Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini tentunya kita semua berharap keberkahan Ramadan ini menghampiri kita semua. Uh, Tanpa panjang lebar, malam ini saya sudah bersama dengan pendiri Lembaga Benteng Basia, Wang Karim, di mana beliau akan menyajikan materi terkait pusaka yang ada di Sulawesi Selatan. Khusus malam ini kita akan membahas tentang pusaka Dek Dek Taing, di mana salah satu pusaka yang cukup melegenda untuk di bumi Sulawesi, khususnya dalam hal persenjataan tradisional. Untuk mengupas lebih jauh terkait pusaka Dek Dek Taing ini, tentu perlu manuskrip atau literatur yang kuat, yaitu Lontara. Dan Wang Karim saat ini di depan beliau sudah ada beberapa sampel pusaka Taing lengkap dengan literatur Lontara yang beliau pegang dan akan dikupas tuntas malam ini oleh beliau. Untuk waktu dan kesempatan dipersilakan. Terima kasih. Jadi pusaka Badik Makassar ada beberapa, tapi yang banyak dikenal orang itu Dek Dek Taing. Jadi teman kita ini pemerhati ingin mempelajari tentang Dek Dek Taing. Pada malam hari ini juga ada di sini. Tabe. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Ya, saya sendiri, saya mau sampaikan dulu. Saya sebenarnya ini dari Sumbar. Mungkin orang-orang lebih tanya bahwa ya Sumbar itu lebih ini orang-orang Mandar. Ya. Nah, saya sebenarnya sebenarnya sebelumnya tidak pernah berkenalan soal dan budaya gitu, khususnya dalam soal mengenal soal benda-benda pusaka. Nah, jujur saya sebagai yang baru menyelesaikan studi, ya tidak terlalu semenjak ke Makassar, saya kurang memahami ternyata ada banyak benda-benda pusaka yang sebenarnya luput saya pahami dan tentunya saya misalnya dari orang Mandar misalnya bahwa sependek sepengetahuan saya bahwa saya hanya mengenalnya bahwa ada abadi Mandar, ada abadi Bugis, ada abadi Makassar. Nah, ternyata kayak misalnya di Makassar ini juga ternyata banyak juga jenis-jenis suku kayak Makassar itu, ternyata kayak ada Taing, ternyata ada juga pusaka Taing. Nah, saya sebagai orang baru misalnya ingin berkenalan sedikit, ingin paling tidak mengetahui secara umum bahwa ternyata ada juga Badik Taing itu mungkin, Pak. Iya, kasih. Jadi berdasarkan referensi dari Lontara itu ada beberapa pembahasan tentang Badik Taing. Jadi ada beberapa pembahasan, tidak satu pembahasan yang dikitabkan. Dilontarakan itu ada beberapa. Salah satunya yang saya akan membacakan tentang bagaimana itu Dek Dek Taing tercipta. Ia mi aneh basi nanundrung Taing. Jadi nanundrung ini kan bahasa Makassar tua. Nanundrung gini, kalau dia tumbuh itu tunas yang akan tumbuh cula. Itu kan bahasa di belakang ya, karena ada cula. Tapi bahasa tuanya itu nanundrung. Jadi kalau dia itu benda, di situ kita tercipta. Kalau dia tumbuhan, di situ kita hidup. Jadi Taing ini nama kampung, tapi kampung ini juga dari nama pohon Taing.
onta ini terbagi lagi karena ada 2 jenis. Drewasa, leba, laloa, topan ritata. Jadi dahulu kala itu topan rita yang mengarah ke penempa. Mengarah ke penempa. Andede. Artinya dia menempa. Dede ruang pulon talu rumalang. Jadi dia menempa itu di 23 Ramadan. Menempa 23 Ramadan itu kalau di ilmu falak. Ilmu falak ini ilmu perbintangan. Kita orang Bugis Makassar itu dipahami ilmu perhitungannya itu mengambil dari 4 unsur. Tanah, air, angin, api, itu yang dia pakai. Jadi berhitung, itu hitungan ngempak. Tapi hitungan ngempak ini artinya kuat dasarnya. Karena dalam Al-Quran itu falak. Artinya kita belajar falak ini pada falakiyah. Jadi ada kalau ingin memahami hitungan-hitungan perbintangan waktu, namanya itu yang bisa jari, artinya tingkat keilmuannya itu falakiyah. Sedangkan kalau kita berguru bertarikat mursyid. Kalau perbintangan itu falakiyah, orang yang memahami ilmu perbintangan. Jadi dia menempa ini, Pandritanya menempa di 23 Ramadan. Ruang pulon talu rumalang. Nah 7 allo kamisi, nah bangi Jumat. Jadi di situ Ki. Kalau pas kita kena itu, kenapa dia mengambil ini? Kalau di hitungan Islam, Jumat itu kan pertama awalnya, awal hari Islam. Terus di hitungan juga ada kena Ki di sini. Kalau di sini Ki itu udah kena hitungan 4, sangat bagus. Berusaha bisa, berjual beli bisa. Artinya berkarir di pemerintahan, bepergian jauh. Kalau pemahamannya orang Bugis Makassar nah japu Ki. Dia genggam. Dalam pertarungannya juga itu pusaka susah Ki lepas Dari genggaman. Gitu. Nanale bakki ribangi pakata berang. Jadi pusaka itu ditempa. Jadi pas malam takbiran itu selesai itu besi, dalam artian itu sudah gagang, sudah warangka, sudah selesai. Oh sudah rampung. Rampung di malam takbiran. Ribangi pakata berang nani jakang kadok patan rupa. Nah tapakori, nah rurungan sikir, nah doangan, nah ni ujung kali-kali. Jadi setelah besi ini selesai, masih ada ritual. Ya. Masih ada ritual. Beda kayak sekarang itu kayaknya kalau bikin pusaka. Kalau sekarang, ritual ini yang terakhir jangan dipakai. Karena kalau di ujung itu pusaka. Pemahaman sekarang itu agak berbeda saya lihat. Pemahamannya pemerhati sekarang. Dia mengarah ke ujung pamor. Di mana simbol meruncing, simbol memulai. Itu dia yang dia pahami ujung. Sedangkan dalam kitab, di ujung kali-kali. Kali-kali ini, kalau dimaknai itu, sebagai pagar, pelindung, perisai. Jadi, pusaka yang diciptakan, yang ditempa di 23 Ramadan, dan diselesaikan di malam takbiran, ya. Di malam takbiran masih ada ritual. Baru di ujung. Jadi di ujung ini kalau dalam lontar bukan mengarah menunjuk ke pamor, mengarah ke gaukan. Ada ritualnya. Itu semacam tolak bala ya. Iya. Kalau yang tertulis di sini di ujung kali-kali. Karena ada ada juga di ujung palari. Ada juga ujung takmuri.
Ada juga ujung barani digala-gala di Karangkijang. Ini yang perlu artinya kita bahas, kita pahami. Jangan sampai mendengar jadi satu bahasa. Ya. Karena ujung palari akhirnya merujuk ke ujung besinya, ujung pamornya. Tidak seperti itu. Berarti ujung ini tidak berfokus pada pamor. Tidak. Kalau dari Lontara, dia tidak. berfokus pada Doa. seminggu di pening. Ya, jarak 1 minggu itu. Ya, Selesai. Nah, nalik bakiri bangi pakata beranga ni jakang kak dopatan rupa nani tapakori nirunga sikiri na diudoangan na ni ujung kali-kali. Jadi kalau ini dikaji, ini kita bahas mengujung besi itu. Setelah besi itu rampung, ada memang dikabari memang datang berdialog dengan Pandrek, apakah ini besi di ujung atau tidak. Nah, di ujung ini ada ritual, terus ada jakang. Ada jakang. Jadi di sini setelah artinya sepakat mau di ujung, ya, maka disiapkan semua ini untuk ritualnya itu. Terus pusaka ini, badi ini dipadongko ke tan rasang. Padongko. Disimpan di atas tan rasang. atas tempat penempahan. Di atas tan rasang manurung ini, kalau yang terakhir, artinya beberapa diskusi saya dengan orang di Tai tidak dipakai menempah. Cuma dipakai mengujung. Tidak dipakai menempah. Dipakai untuk menaruh yang jadi ini pusaka dianggap selesai. Ya. Dan ini juga tanda sama nurung kan Pandreji yang artinya ada ruangan khusus disimpan di situ tanda sama nurung. Pandreji yang sering masuk ke situ. Ruangan khususnya aktivitas sakral ini tempatnya tanda sama nurung. Tidak semua juga keluarganya bisa masuk di situ. Karena masih ada di sini, artinya ritual yang tidak dibuka. Masih ada. Salah satunya yang tidak dibuka ini artinya kalau di Tan Rasang itu masih ada ritual sakral itu ditutupi daun landang. Langit kok landang. Itu kan tidak dibuka di sini. Di kitab lain ada yang dibuka. Ada beberapa itu pembahasan memang tentang detail yang diciptakan terpisah-pisah itu sesuai dengan keinginan, harapan, tujuannya ini yang si pemesan. Tujuannya si pemesan. Karena kalau ini yang saya baca tadi mengarah ke tolak bala, ini ujung kali-kali. Ada juga ujung palari, ujung takmuri, ujung barani, dan masih ada ujung yang lain. Ya, masih mungkin ada bisa dispesifikkan ke ujung-ujung ini. Khusus ujung palari itu ujung palari apa sebenarnya itu ya dauka ritual juga ritual ujung tamur juga begitu. Kalau ujung barani yang saya dapat pembahasannya itu bisa saja kita menempa. Artinya menempa bila itu badi parang atau tombak. Terus di antara salah satunya ini ada yang bisa menarik besi seperti paku, jarum, bisa diangkat. Itu kan digolongkan ujung barani. Nah, makanya di sini lontar ujung barani digala-gala di Karangkijang. Pelengkapnya ke situ. Jadi makna ujung barani ini sendiri kalau kita maknai ada pun anggapan itu kalau dia bawa ini badi artinya bisa berani. Tapi kalau makna sebenarnya kalau ada tujuan taruhlah ada usaha kita mau bangun, ada pekerjaan kita rencanakan, di situ kan terkadang muncul keraguan.
agak parugi kak. Hmm. Ada anak-anak tahu bata-bata ki. Ya. Agak parugi kan usahaku. Di sini fungsinya Jumbarani. Jadi itu yang ditapi, diselek, sehingga meyakinkan kita. Jadi tidak bercabang ini. Berarti dalam pengambilan keputusan kita yakin begitu. Tidak ada lagi ragu-ragu. Terus juga perjalanan jauh. Nah, kalau untuk sekarang kan aman. Karena hampir di kabupaten itu ada beberapa pos. Polisi apa itu ada beberapa. Dulu itu kan gampang sekali orang di rampok. Gampang sekali. Di sini Jumbarani. Jadi sebelum berangkat kan biasa ragu ki. Makanya fungsinya Jumbarani, tapi hilang itu keraguan. Berarti tidak sekedar dalam berani bertarung, tapi tidak berani dalam mengambil keputusan untuk usaha keputusan dalam suatu persoalan mungkin. Suatu persoalan masalah bisa artinya ada masalah besar. Terkadang juga ada keluarga ada masalah, tolong dibantu dulu bagaimana caranya supaya bagus ini masalah supaya inilah fungsinya Jumbarani. Itu bisa dipasang khusus Pak. Susah kayaknya. Susah sekali itu karena biasa menempaki juga bikin besi itu tidak begitu ujungnya. Tidak dia artinya tidak menarik besi, tidak mudah, tidak artinya kalau mau dipesan mau tidak bisa kembali ke sisi itu kan sebenarnya tidak bisa direkayasa, tidak bisa. Terus sifat-sifat di besi termasuk pelumata tepuk mata rengnya itu tidak bisa direkayasa. Pelumata tepuk mata rengnya itu patahan pada bila dan tempat yang bagusnya itu tidak bisa kita pesan di pandre. Tapi pandre kita tempatkan badi. Tapi patah di sini tidak bisa. Itu akan mengikut ke karakter pemesannya juga mungkin. Ada dan dua yang diterima. Ada pengaruh di situ mungkin ya. Berjodoh ya, harus berjodoh. Jadi ada memang artinya yang tidak direncanakan dan terjadi, itulah sisi. Kalau kita membahas sisi sifat-sifat yang tidak direncanakan digolongkan sisi. Tapi kalau direncanakan, kalau pamor direkus memang tabe dibikin nggak pamor lekuase. Tapi dalam lekuase ini pandre artinya dia pahami ada harapan, pemesan juga keinginannya lekuase. Jadi lekuase ditempah kan sistem susun. Jadi kapan dia 3 urat keluar ketemu di ujung, nah itu bawa sisi. Rekongka telur, nah kecak reale nasi tulun recapa, onroi telu sipa. Jadi lekuase ini ditempa, disusun ini kan berbentuk susunan itu pamor. Ini yang diharapkan, artinya kita berharap akan muncul 3 urat yang ketemu di ujung. Itu tidak agak berat juga. Dan itu yang lekuase murni begitu. Untung-untungan begitu Bang. Iya, untung-untungan. Tidak juga pesangki lekuase langsung muncul urat kalah. Kalau ujung takmuri? Kalau ujung takmuri itu kalau di antara 3 ujung ini saya itu lebih memilih ujung takmuri. Ya, apa makna dari ujung takmuri? Maknanya ujung takmuri karena dakwah nampaknya cini baik kasih ya. Membawa kedamaian. Seperti itu. Ini ujung takmuri ini yang paling cocok untuk dibawa. Kalau saya pribadi ujung takmuri yang saya pilih. Istilahnya ini ya, orang akan bersahaja begitu. Menghindari permusuhan. Kayaknya saya cocok nih Bang. Saya ini yang merantau ini Bang. Kayaknya saya harus cocok ini. Ujung takmuri. Itu ujung takmuri sama, ada ritualnya juga. Kalau ujung palari kayaknya kalau saya tidak cocok karena artinya dicabut itu besi. Itu sudah ada masalah karena begitu dicabut tidak ada yang tinggal lari berarti ada masalah. Tapi kalau ujung takmuri dah lihat orang
Bagi pekerjaan. Ini yang pertama nih. Kalau ujung Tamuri ada masalah bisa nggak jadi masalah. Ah, Eh, selesai yang masalah tanpa masalah. Iya, iya, iya. Tapi itu kan maksudnya eh, misalnya kalau misalnya individu misalnya bisakah memiliki tiga semuanya? Dalam satu besi bisa. dalam satu bila. Ya. Kalau untuk sekarang Pandre yang bisa mengujung sampai hari ini kan tidak ditahu siapa mami sekarang Pandre yang bisa mengujung. Berarti agak Karena itu dirahasiakan untuk errata ini. untuk ritual mengujung itu. Iya, untuk ritual mengujung itu. Apalagi di Taeng ini yang bukan ini pembahasan kan sudah tidak ada generasi penumpang. Di Pandre lain pun kalau ada itu kan mungkin dia bikin untuk diri pribadi, keluarga, rekan dekatnya. Tapi kalau untuk orang lain begitu datang memesan begini, dia tidak terlalu akrab kayaknya berat untuk dia bikinkan. Untuk mengujung itu. Mengujung besi. Berarti biasanya hanya selesai pada proses pembuatan saja. Ini pembuatan saja. Untuk ritual mengujungnya Berat. bisa ya bisa tidak. Bisa ya dan bisa jadi tidak. Iya, iya, iya. Sudah tidak ada. rezekinya. Karena saya juga berapa kali diskusi sama datangi Pandre, saya bertanya apa kiujungin juga ya, nah itu, teh gampang-gampang kamai, bukan hal yang mudah itu mengujung besi, mengujung batu. Kenapa? Si A si pemesan begitu meninggal, turunkan anaknya, sedangkan anaknya ini bisa saja tidak menjaga itu mana. Dia kasih pinjam ke temannya, belum tentu juga temannya ini orang baik. Kapan besi berpindah dipegang orang yang ya, seperti orang-orang brutal atau bagaimana, ini bahaya. Makanya itu artinya dipilih memang orang-orang yang mau dijunjung di sini. Artinya bisa saja disalahgunakan. Disalahgunakan. Berarti nilai sakral dari mengujung ini sangat sakral. Sangat sakral. Jadi saya lanjut bacakan. Ya. Karena sukang rua turukang. Artinya kalau di pembahasan ini baru dua bentuk yang dia bahas. Melahirkan dua bentuk. Baru melahirkan bentuk. Sinrapang sifat nia karibatang kalena. Rupa tahuan alang. Jadi kedua laca yang tercipta ini mengambil sifat alam dan manusia. Kalau dimaknai. Jadi di sini turukan doke bentuk itu bagi Makassar kalau dia doke agak besar, agak besar gitu. Doke. Untuk doke. Jadi makna doke itu sendiri bentuk begini. Maknanya kalau dari pembahasannya ini, kita mau berbuat, bertindak, berpikir ke dalam ke diri kita. Ante kamman ne tahu, punna kupa kamman, ngasih kamman kata. Jadi kita berpikir dia manusia, saya juga manusia. Kapan saya merusak, saya rusaki dengan ini besi, kan bagaimana kejadian? Jadi sebelum bertindak dari laca ini sudah memberi peringatan dari bentuk laca ini, Simbol. Simbol. Sebelum kau berbuat, berpikir kau baik-baik dulu. Makna dari doke itu. Doke itu kan jantung, artinya ke dalam diri. Ke dalam diri. Maknanya itu. Doke itu kan jantung pisang, tapi mengarah ke pemegang pusaka. Jadi sebelum kau bertindak, pikirkan dulu baik-baik. Artinya bawa ke dalam diri ini. Itu makna turukang. Maknanya itu bentuk. Jadi itu pertimbangan. Ya, pertimbangan dulu, jangan langsung bertindak. Apalagi di zaman sekarang. Kalau sudah merusak orang kan tanggung jawab.
Jadi makna turukan doke seperti itu. Adapun pepatah dulu dia dilampirkan di sini itu bayang-bayang hari ne tontongan hari carami itu turukan doke artinya Apa yang diselip ada pepatah yang dikutang bayang-bayang hari ne tontongan hari carami. Jadi bayang-bayang hari ne artinya melihat ke dalam diri. Iya. Tontongan itu melihat juga ke orang bagaimana. Jadi bentuknya saja sudah berfilosofi mengajak kita ke kebaikan. Kebaikan, ya. Kebaikan. Unna nudallekan generala lino beso antama kiribatang kalenno nanu pinakna baji-baji. Nanu kasukman rikalea sinrapan jaki paranta rupa tahu. Ini kan sudah saya bahasai sudah saya transit ke bahasa Indonesia, lebih gampang melambangkan kesadaran akan diri kita sendiri dan realitas di sekitar kita untuk dapat memahami hidup dengan baik. Dengan begitu kita bisa membuat pilihan yang lebih bijak. Jadi makna turukan doke itu untuk membuat pilihan yang lebih bijak. Mengajak kita mengambil keputusan yang bijak. Ya, itu maknanya diturukan doke. Tidak, maksudnya kajili-jili begitu. Tidak. Jadi maknanya itu. Iya. Berarti makna filosofis dari bentuk turukan doke ini membuat pemegangnya akan lebih bijak ketika membawa badik ini. Oh iya. Nah, itu baru dibentuk makna dari bentuknya. Bentuknya.